selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya yang menonton OHT, Ocehan Anak UTER. Nah, OHT kali ini tuh spesial banget karena kita OHT di bulan suci Ramadan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zalfaira, biasa dipanggil Neng Zalfa dari tim podcast UKM Jurnalistik dan Kehumasan. Kali ini aku kedatangan tamu yang luar biasa banget ya, narasumber yang luar biasa, sibuk tapi berprestasi. Nah, siapakah itu? Kita langsung aja ada Kak Wido. Hai Kak Wido. Halo Kak Zalfa. Gimana Kak Wido kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Puasa baik. juga. Puasa juga lancar ya, alhamdulillah. Walaupun sibuk nih, tetap harus berpuasa ya. Harus dong. Iya. Jadi pada hari ini, kali ini podcast kita adalah keseruan Gen Z menerapkan work life ibadah balance di bulan suci Ramadan. Pada kali ini nih Kak Wido, ya Kak Wido ini kan sibuk ya. Pastinya sibuk. Nah, sibuknya itu sibuk di bidang keatletan ya, keatletan, cabur, dan sport, betul? Betul ya, atlet, cabur, dan sport. Sampai kemarin itu terakhir di PON ya? Iya betul, PON. Di PON. Nah tapi sebelumnya boleh deh Kak Wido perkenalkan dulu nih ke penonton di rumah nih. Siapa nih Kak Wido tuh? Oke, halo sobat semua, perkenalkan nama saya Wido Bila Sudrajat Putra. Saya mahasiswa UT, Prodi Sosiologi S1. Kesibukan saya juga sebagai atlet dance sport Kabupaten Bogor dan juga atlet dance sport Jawa Barat yang baru meraih medali perak di event PON Sumut Aceh 2024 kemarin. Wih, keren banget. Kasih. Selain atlet nih, Kak Wido juga aktif di Pramuka ya? Kak Oh Wido? ya, aku juga aktif di Pramuka. Kebetulan aku itu Dewan Kerja Cabang, jadi ngurusin Pramuka, Penegak dan Pandega se-Kabupaten Bogor. Wow, udah atlet, terus aktif juga di Pramuka, begitu ya. Nah, Kak Wido ini latar belakang atau awal mula Kak Wido jadi atlet tuh gimana sih Kak Wido? Jadi tuh ini juga ada kaitannya sama Pramuka. Oke. Kak. Jadi aku tuh kan waktu pertama kali tahu cabur dance sport itu pada saat event Porda atau Pekan Olahraga Daerah tahun 2018 di Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi pada saat itu tuh kebetulan Dispora dengan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bogor itu tuh MOU lah atau kerjasama untuk para petugas pembantunya ini atau liaison officer-nya ini adalah anak pramuka. Nah, kebetulan di dance sport itu ada senior saya, ada pembina saya. Oh, pembina gitu. Kak Wido. Ya, jadi namanya Bu Doris, diajakin oleh Bu Doris, oleh beliau untuk di dance sport gitu. Jadi di dance sport iya. Jadi bagian bantu-bantu di dance sport lah, bagian dan ditarik jadi panitia pelaksana kebetulan waktu itu. Nah, singkat cerita ngelihat nih cabang olahraga apa ya, kok baru, terus ngedance gitu kan. Pak, orang awam itu taunya pasti dance itu hip hop kayak gitu, break dance gitu kan, terus K-pop yang gitu-gitu ya. Ya modern dance lah ya. Modern dance kayak gitu. Nah, betul. tapi ini nggak cuman itu gitu, tapi ada Latin, ada standar gitu. Nah, ngelihat ih keren juga ya pakai jas, yang perempuannya pakai gaun gitu kan. Nah, akhirnya tertarik lah. Pada saat itu bilang ke Bu Doris kayak, Bunda saya mau dong belajar awalnya gitu lah, belajar dance sport. Nah, kebetulan langsung ya udah nanti datang aja. Langsung 2019 itu dikontak lah sama beliau. Udah umur berapa gitu kan? Oke. Alhamdulillah 18 Bun. Oh gitu, ya udah nanti ikut pelatihan lah gitu. Dance sport. Nah, kebetulan pada saat pertama kali ikut pelatihan, narasumbernya itu Miss Feicu, juga ada Bu Aida ya, sekarang ketua Pengprov Cabur Dance Sport Jawa Barat ya. Terus dilihatlah tuh kan belajar gerakan basic dulu nih ya kan, gerakan basic. Pelatihnya langsung bilang lah, ngelihat nih, oh ini aku ada bakat katanya gitu. Terus katanya juga
bisa nih jadi atlet. Akhirnya ditanyalah tuh, mau nggak jadi atlet? Ya siapa yang nggak mau dong kan? Iya, Karena peluang kesempatan banget. nih, Iya. gitu kan. Dan aku udah ngeliat nih peluangnya tuh kalau di Porda aja ada, pasti di PON ada minimal gitu. Dan kebetulan juga di Asian Games memang ada juga gitu untuk cabur dance sport itu ya. Akhirnya ya belajarlah di situ dan 2020 awal baru memulai meniti karir lah sebagai atlet dance sport gitu. Dan alhamdulillah 2020 mulai latihan, 2021 babak kualifikasi untuk Porprov ke-14 di Bandung, dan Porprovnya tahun 2022 alhamdulillah dapat medali emas sama medali perunggu gitu. Terus lanjut selekda masuk untuk PON ya, BK PON-nya dapat medali perak di Jogja waktu itu, BK PON. Lanjut lagi 2024-nya PON-nya di Aceh Sumut, alhamdulillah mempertahankan medali perak gitu. Jadi alhamdulillah. Iya, jadi jalannya lumayan mulus lah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Wido. Jadi memang semua tuh berasal dari pramuka gitu ya. Iya. Di latar belakangnya dari pramuka dulu, terus ada kenalan gitu, diajak gitu kan. Mungkin dari pembina Kak Wido juga melihat nih potensi Kak Wido, kayaknya oke nih, akhirnya diajaklah Kak Wido untuk gabung ke dance sport itu. Dan pada akhirnya jadilah atlet dance sport sampai ke PON di Sumut ya. Keren banget. Semoga sih teman-teman di rumah juga ya yang nonton podcast ini juga bisa nih. Kalau mau ada kesempatan harus dicoba ya. Oh, harus dong, harus. Ya, ketika ditawarin nih, mau nggak kamu kesempatan menjadi A, B, C? Itu kalau baik, lebih baiknya diambil gitu ya. Iya, karena ya itu tadi kita juga harus berani keluar dari zona nyaman sih. Kayak orang-orang tuh gak ada yang nyangka aku ikut dance sport kan. Kebetulan juga di pramuka kan terkenalnya sama adik-adik itu tukang marah-marah gitu. Oh gitu. Sebenarnya tegas sih gitu. Tegas ya, bukan marah-marah ya. Marah-marah. Cuman jadinya turun. Jadi kayak kok jadi dance sport gitu. Memang sih kebetulan masyarakat kita juga belum tahu bahwa dance sport itu salah satu cabang olahraga prestasi. Kan waktu itu kebetulan ada yang viral tuh, anak Ciawi yang SMP 1. Iya, betul. Yang dibully gitu kan. Iya, kayak apa sih itu gitu, kok begitu. Iya, sampai dibilang merusak generasi bangsa itu kacau banget kan. Padahal memang cabang dance sport itu adalah salah satu olahraga prestasi gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, kita banyak juga yang kayak awas lo nanti belok, bilangnya kayak gitu. Padahal sih enggak ya, alhamdulillah. Itu masih tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan nih gitu, kesibukan Kak Wido di bulan Ramadan tuh apa sih gitu? Kan pasti kalau misalkan seorang atlet, kalau di bulan Ramadan pastinya libur dulu lah ya, break dulu. Atau ada latihan-latihan tertentu gimana tuh? Oh, enggak dong, justru gitu? Iya. Justru gimana ya kita harus bisa memanfaatkan waktu, karena pelatih aku pernah ngomong gitu. Kita nih atlet nih ibaratnya pisau. Gitu. Kalau hari libur tuh berarti kita nggak diasah. Latihan itu mengasah. Gitu. Jadi kalau kita puasa aja libur, kan lumayan nih sebulan waktunya. Ya pisaunya nggak diasah sebulan gimana kira-kira? Iya, pasti nggak tajam lagi gitu kan. Nah, dan juga nggak ada alasan tuh puasa. Banyak kok ya kalau memang kita mau mempertahankan juara ya gimana, kalau kita mau tetap prestasi ya harus latihan mau nggak mau gitu. Dan juga sih ya tetaplah hanya mengurangi intensitas, dan juga misalkan diubah juga jadwalnya, misalkan setelah berbuka atau menjelang berbuka biasa gitu, atau enggak pagi-pagi masih seger gitu. Masih seger habis sahur, habis sholat subuh ya, masih seger nih, masih banyak tenaga gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak latihan ya. Harus. Tidak ada alasan untuk berhenti karena puasa gitu. Itulah kita mengapa harus menerapkan work-life ibadah balance gitu. Jadi ketika ada kesibukan tapi puasa itu bukan menjadi satu hambatan gitu ya kalau ya. Justru harus puasa, justru harus latihan karena waktu liburnya lebih banyak. Waktu liburnya juga lebih banyak ya. Nah, gimana sih Kak Wido menjaga performa Kak Wido nih selama di bulan Ramadan? Tadi kan udah nih manage waktunya, tapi gimana sih cara menjaga performanya atau kesehatan dan juga stabilitas untuk dance sport ini gitu?
Ya, balik lagi sih tuntutan menjadi seorang atlet lumayan cukup berat. Nah, kalau di bulan puasa tuh sebenarnya bukan puasanya yang berat. Iya, betul. Cuman godaan makanannya itu loh. Oh, soalnya atlet juga harus jaga makan juga ya? Ya sebenarnya jaga makan sih semuanya ya. Iya, ya kan? betul. Cuman kan kita dituntut lebih lah memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Contoh kan kalau puasa mah udah pasti tradisinya tuh es gorengan, Iya, es betul. gorengan Kalau gitu buka kan. puasa nih nggak ada gorengan sama es buah nih kayaknya kurang Ya afdol. kurang sedep lah gitu. Iya. Jadi cuman itu aja sih. Terus juga paling dari segi jam tidur harus juga diperhatiin kan. Kalau misalkan kalau misalkan puasa gini, aku sih nyempetin tidur siang lah sejam. Soalnya sejam atau 2 jam. Soalnya kan kayak dari kita jam 3 udah bangun gitu kan sahur. Jadi habis sholat subuh latihan misalnya gitu. Jadi jam tidurnya juga harus diperhatiin. Sedangkan kan kayak beres taraweh, belum kalau ada acara bukber gitu kan bisa pulang lumayan larut. Jadi ya jam tidur sih yang jam penting. Tidur. Sama. Jadi pola makan dan juga pola tidurnya juga harus dijaga begitu ya. Ya jadi ya semuanya tuh harus seimbang gitu. Iya, benar. Gak ada yang harus lebih ke pola makan tapi pola tidurnya kurang gitu. Jadi bener-bener harus balance gitu ya. Apalagi seorang atlet nih dituntut untuk lebih dari itu. Iya. Gitu. Nah, Kak Wido, tadi udah ya tentang Kak Wido itu menjaga stabilitas atau performa sebagai seorang atlet. Nah, selain menjadi atlet, terus juga Dewan apa tadi? Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang. Nah, Kak Wido juga kan di sela-sela itu kuliah nih sebagai seorang mahasiswa di Universitas Terbuka Prodi Sosiologi ya. Nah, gimana sih cara Kak Wido tuh membagi waktu antara menjadi seorang atlet, terus aktif juga di pramuka, kemudian kuliah gitu. Apalagi sekarang nih di bulan puasa gitu. Gimana tuh Kak? Ya kalau aku sih biasanya nerapin kayak sistem kayak apa ya? Jadi itu kan kalau tuton, aku kan ikut tuton. Nah, tuton itu kan per sesi 1 sampai 8. Itu kan satu sesinya 2 minggu kan? Iya, betul. Nah, tapi gimana caranya? Nah, aku gini. Gimana jadi, tuh? kalau sesi 1 harus selesai di minggu 1 udah. Jadi kan ada 8 sesi berarti harus 8 minggu tuh beres. Nah, misalkan mau di Senin dicicil gitu, matkul yang 1 Senin, misalnya itu Selasa. Atau misalkan kalau lagi sibuk, biasanya ya udah kalau Sabtu atau Minggu yang lagi libur, biasanya sih aku kalau libur latihan itu weekday sih. Nah, yang lagi libur latihan itu dipakai buat push tuton sesi 1 gitu, atau misalkan sesi ganjil kayak 3, 5, 7 kan tugas, push buat tugas gitu. Jadi bener-bener kayak walaupun kayak kondisi kadang kan kita kayak aduh lagi capek tapi banget harus gitu. Komitmen ya, komitmen balik lagi, konsistensi itu gitu ya. Apalagi kan kayak tadi Dewan Kerja Cabang ya sebenarnya sih karena semua ini kan udah terstruktur ya. Kayak aku kan latihan atlet itu misalkan seminggu 5 kali udah jelas jadwalnya, liburnya hari apa. Terus di Dewan Kerja Cabang juga kegiatan bulan ini ada apa aja sih, tanggal berapa, itu kan kita jadi udah bisa mention kita sendiri. Jadi kalau aku tuh biasanya punya reminder sendiri kayak tanggal gitu juga udah di note-notein, jadi udah tahu. Jadi di kalender tuh udah di notes ya, ini tuh tanggal segini ngapain, tanggal segini agendanya apa gitu ya. Biasanya gitu, apalagi kalau kayak tugas-tugas kuliah juga biasanya udah minggu ini harus beres ini, minggu 2 harus beres, mau nggak mau gitu. Jadi biar apa ya, kadang kan tuh pernah ya kadang kayak suka kelewat gitu, jadi kelabakan sendiri gitu kan. Namanya manusia kan suka lupa gitu kan. Iya, suka lupa. Apalagi kan harus di-push terus-menerus tuh, jadi ya apa ya, jadi harus tetap mau nggak mau gitu ngerjain tugas gitu. Jadi ya udah gitu kan enaknya UT itu kan fleksibel banget kan sebenarnya. Mantap lah UT pokoknya. Jadi mau kemanapun, dimanapun bisa dibicarakan langsung ya dengan UT. Dan kamu mau di mana gitu bisa. Iya, kebetulan waktu pas aku pelatda kemarin kan maupun kan latihannya di Bandung tuh. Jadi nginep di Bandung terus, nggak pulang ke Bogor gitu. Kebetulan waktu itu jadwal latihan bentrok juga sama UAS. Bentrok tuh sama UAS. Iya, sama terus UAS. Gimana tuh Kak?
Jadi aku koordinasi lah ke UT Bogor kan, minta dipindahin tempat ujiannya di Iya. Bandung. Akhirnya bisa gitu. Bisa. Karena dengan alasan sedang menjalani platda buat pon gitu kan. Iya, kan nggak mungkin nih, nggak Iya, bisa nggak mungkin gitu lah. kan. Aku latihan harus ke Bogor, Iya, pulang lagi gitu dengan betul. segala macam resiko gitu kan. Betul. Jadi pindah di Bandung. Jadi aku pagi UAS nih, beres UAS latihan dulu. Ih. Jadi ada jadwalnya tuh waktu itu kebetulan pagi sama sesi 1 sama sesi 5 ya kalau nggak salah. Pokoknya yang pagi sama sore. Jadi aku pagi ujian dulu, pulang ujian latihan, beres latihan, ujian lagi, pulang Beres ujian latihan lagi. Iya. Jadi kayak Keren gitu. banget ya, pokoknya gas terus deh, Gas nggak terus. ada alasan buat nggak latihan dan juga Iya. nggak ujian ya. Iya, benar. Karena kan UAS juga ini ujung tombaknya kita kuliah ya. Iya, Kalau nggak kuliah. UAS nanti ya nggak dapat nilai gitu Iya. kan. Kayak enak-enaknya gitu di UT Iya sih. betul, enaknya sih sefleksibel itu ya. Iya. Nah, Kak Wido, apa sih motivasi nih untuk para pendengar di rumah untuk menerapkan work-life balance gitu, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan ini? Kalau motivasi aku sih sebenarnya gimana ya? Aku tuh pernah dengar quotes gitu. Oke. Quotes Kalau- favorit nih? Enggak juga sih, cuman kayak apa ya, ngena lah gitu. Oke. Kalau misalkan kita nih mau berdampak besar buat orang lain gitu, jangan ngubah yang besar dulu, tapi ngubah yang paling kecil dulu, dimulai dari diri kita dan dimulai dari bangun tidur kayak gitu. Jadi seberdampak apa kita nanti di masa depan dimulai dari kita bangun tidur gitu. Jadi dan cita-citaku juga sebenarnya tuh minimal aku minimal aku tuh bisa mengharumkan nama kabupaten aku, minimal aku bisa mengharumkan provinsi aku, dan minimal aku bisa mengharumkan negara aku. Wow, gue tepuk tangan dulu dong buat Kak Wido. Keren. Jadi ini tuh semua dimulai dari diri sendiri, termasuk Iya. bangun tidur. Iya. Emang bener sih, karena ada banyak nih yang bilang kalau orang sukses itu bangunnya pagi. Iya, pagi. Morning person ya, Morning kalau person. zaman sekarang sih orang bilangnya morning person. Jadi kalau orang tua dulu bukan morning person, tapi kalau misalkan kamu kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam, gitu kan. iya. Tapi emang bener gitu, Emang bener. karena kita memulai lebih awal, lebih fresh gitu Iya. kan. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakuin dari pagi gitu. Iya, dan kita bisa mikir gitu mau ngerjain apa dulu nih kira-kira Iya. gitu. Dan ya menurut aku sih emang harus apa ya, kayak bangun tidur juga kita harus memasukkan afirmasi baik ke dalam diri kita gitu. Afirmasi positif Iya, gitu afirmasi ya. positif. Betul. Aku biasanya kayak gitu ya, kayak bangun tidur nih, ya bersyukur dulu kan, berdoa. iya. Terus bersyukur, terus baru hari ini kamu harus gini, hari ini aku yakin diri aku bisa gitu. Aku yakin hari ini kamu yang pasti yang jadi yang terbaik kayak gitu-gitu. Oke, jadi emang pas bangun tidur gitu kan, itu salah satu yang dilakuin adalah melakukan afirmasi baik gitu ya, Iya. ngomong afirmasi baik ke diri sendiri Iya. gitu ya. Karena memang ngaruh sih, sengaruh itu betul. Oke, nah tadi nih kita kan udah buat story ya di Instagram, Oh, iya. ya question box nih. Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman seputar kesibukan Kak Wido gitu. Kesibukan dan juga gimana sih caranya memanage waktu dan segala macam. Langsung aja deh, boleh kita tampilkan question box-nya. Nah, yang pertama ada dari @mutianr12. Nah, kalau jadi atlet nih, ada menu makanan khusus untuk jaga stamina nggak, Kak? Sebenarnya sih kalau khusus atau enggaknya kurang tahu ya, soalnya kan bukan ahli gizi juga nih. Cuman kalau dari berdasarkan pengalaman, Gimana? yang paling penting sih yang dibutuhin sama badan kita tuh sebenarnya protein. Protein. Gitu. Jadi sebenarnya kalau karbo tuh ya nggak juga sih, tergantung cabur. Ada cabur yang ngutamain banyakin karbo. Oh, ada gitu ya? Tapi kalau dance sport sih pengalaman aku kemarin itu banyaknya itu makan protein gitu. Terus juga ya protein. Terus juga biasanya tuh kalau latihan itu pasti selalu disediain pisang. Oh iya? Iya. Oh, buahnya tuh buah pisang ya? Iya, buah pisang. Nggak tahu sih alasannya kenapa ya, cuman memang kalau misalkan lagi
kayak lagi ngedrill nih. Jadi waktunya buat tes fisik gitu. Pas lagi rest makannya pisang gitu. Jadi buat recovery-nya lebih cepat lah gitu. Iya, mungkin juga karena pisang itu buah yang ada karbo dan juga protein. Iya, jadi kalau misalkan buah sih pasti pisang. Kalau kita biasa bertanding juga pisang breaknya. Jadi kan praktis juga, cepat. Iya, betul. Terus ngenyangin juga. Iya, ngenyangin. Soalnya juga kalau kenyang-kenyang juga gak bisa gitu. Iya, pasti iya. sakit ada kali kibon tuh. Bener bahasanya. ya. Bahasanya kali kibong ya, bener. Udah sih, itu paling kalau menu sih khusus gak ada. Cuman biasanya kita pasti lebih banyakin protein. Protein ya, terus ya memang lebih dikurang-kurangin, apa tuh biasanya yang dikurangin? Oh, dikurangin sih yang jelas karbo gitu. Biasanya pelatih udah aja tuh kalau misalkan udah kelihatan nih, kamu gendutan gitu kan. Oh gitu. Terus biasanya kita sebelum latihan tuh ditimbang berat badannya. Oh, soalnya gitu. juga ada kelas-kelas berat badannya nggak? Kalau di nggak ada kalau di sport nggak ada. Nggak ada. Oke. Gitu. Tapi emang biasa aja kayak kita sedih coba gitu kan. Iya. Gitu. Kalau dihindarin juga kita ngindarin pedas. Pedes juga? Nggak boleh. Ya semuanya sih kalau caber ya rata-rata kalau atlet pasti pedas tuh dikurangin banget gitu. Pedes ya. Sama tepung biasanya gitu. Tepung ya, soalnya tepung tuh ngaruh ke berat badan juga ya? Iya. Gitu. Kan? Ya kurang sehat aja sebenarnya sih. Betul. Gitu. Oke, Kak Wido. Itu ya teman-teman yang mau tahu nih, apa sih yang biasa dimakan sama atlet? Nah, rata-rata itu protein ya, tapi tergantung lagi cabornya ya. Iya. Karena ada yang memang perbanyak lagi karbohidratnya gitu. Ada yang perbanyak proteinnya, kurangi karbonya. Jadi tergantung cabang olahraga yang dipilih. Next question dari mana nih? Dari @ajeng TRR _ gimana sih Kak caranya bisa tembus jadi atlet PON, ikut klub kah? Atau ada tahapan lomba dari provinsi? Nah tadi kan udah ada spill sedikit nih tadi ya di segmen sebelumnya. Boleh deh Kak Wido diperdetail lagi nih. Jadi itu ini kan gimana Kak caranya gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk IOD itu klubnya tuh masih jarang banget klubnya. IOD itu apa tuh Kak? Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia. Jadi IOD itu apa ya? Organisasinya. Nah, klub-klubnya itu sebenarnya belum semenjamur kayak contoh deh kayak pencak silat. Perguruannya kan udah di mana-mana. Udah di mana-mana tuh ya. Terus badminton kan klubnya udah di mana-mana kayak gitu, sepak bola. Nah, di dance sport tuh belum sebanyak itu gitu. Jadi jarang. Biasanya sih kalau misalkan memang teman-teman tertarik buat jadi atlet dance sport, itu datang aja ke KONI gitu, nanti tanya pengurusnya, ke pengurus dance sportnya, nanti bagaimana sistemnya, nanti pasti dikasih tahu gitu. Kebetulan memang pada saat itu aku tuh apa ya, jadi memang dibutuhkan pada saat itu gitu, jadi kebetulan gitu. Nah, ada relasi nih ya kan. Gitu. Terus juga tahapan lomba dari provinsi itu sebenarnya sebelum biasanya tuh ada kejur cup. Gitu di kabupaten kalau memang ada waktu itu. Jadi tingkatannya tuh dari kabupaten dulu nih. Iya, kabupaten. Lanjut. Nanti ada provinsi. Di provinsi juga selain ada pekan olahraga daerah, ada kejurdanya, kejuaraan daerah gitu. Itu beda. Terus ada kejurnas, ada PON kayak baru abis kejurnas baru PON ya. PON iya. Jadi apa ya? Kayak contoh Kabupaten Bogor kemarin IOD-nya itu udah ngadain Kejur Cup dan kebetulan cabang olahraganya baru ada tradisional sama modern dance gitu. Oke. Itu untuk mencari bakat dan minat dari masyarakat Kabupaten Bogor juga. Gitu, pokoknya dari ya kabupaten itu disaring terus ke tahap-tahap selanjutnya sampai ke PON ya Kak ya. Jadi nah bagi teman-teman nih yang mau tahu gitu langsung aja jadi datang ke KONI. Nah cara ngehubunginnya tuh gimana sih Kak? Datang aja kalau di Kabupaten Bogor itu ada di Jalan Lingkar Pakansari tuh. Nah, di samping Dispora itu ke KONI. Datang aja ke KONI nanya. Ya, tanya-tanya. Gitu, tanya-tanya aja. Gitu. Boleh juga DM Instagram saya. Nah, boleh nih teman-teman. Langsung aja kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi nanti ke Instagramnya Kak Wido ya. Apa Instagramnya Kak Wido? @billah_l_whido. Gitu. Oke, nanti bisa juga tanya ke Instagramnya langsung. Oke, next question. Nah, ini dari @NisaAdraFTS. Gimana cara manage waktu buat berlatih dan beribadah di bulan Ramadan?
Mungkin bisa lebih detail lagi nih Kak dari yang Iya, sebelumnya. Cara manage waktunya sih ya udah jelas apa ya? Kayak contoh nih kan eh sahur, terus Iya. subuhan. Habis subuhan biasanya kalau misalkan jadwal latihan aku tuh jam 9, biasanya bisa tidur tuh sebentar, tapi biasanya jarang kalau tidur. Nah, lanjut nanti latihan itu biasanya sampai zuhur. Nah, nanti sholatnya di tempat latihan gitu. Oke. Nanti setelah latihan kan pulang tuh. Ah. Pulang. Untuk di bulan puasa ini tuh latihannya hanya sehari tuh sekali aja. Biasanya kalau nggak puasa kemarin pon itu aku 2 kali. Jadi pagi 2 kali. sama siang menjelang sore lah. Oh, Gitu. siang Jadi menjelang sore. paginya fisik dulu, biasanya lari. Oke. Biasa lari jogging atau easy run aja. Habis itu siangnya baru latihan teknik kayak gitu. Nah, tapi kalau lagi puasa gini dikurangin intensitasnya. Jadi hanya sekali aja latihan teknik, biasanya nggak terlalu Langsung capek. teknik ya, paling pemanasan habis itu langsung ke inti. Nah, latihan. pulang beres latihan tidur sebentar tuh, sejam atau 2 jam sebelum jam 3 yang jelas, baru nanti sholat asar kayak gitu. Jadi manage-nya tuh ya jelas kalau waktunya sholat, kalau waktunya latihan. Udah. Iya. Pokoknya teman-teman Gitu harus tahu ya waktunya beribadah tuh kapan, waktunya emang kita berkegiatan tuh kapan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beribadah ya. Iya dong. Kalau nggak ibadah ya gimana untuk kalian mencapai prestasi di dunia ini? Iya. Itu salah satu pendorongnya ya, jalur langit ya Betul. katanya ya. Karena kalau tanpa jalur langit tuh itu kurang gitu. Sulit. Nah, boleh ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dari @akuntansi_24.2. Kalau boleh tahu sejauh mana dukungan keluarga berpengaruh sampai kakak di titik ini nih? Sedih nih kalau ceritain ya. Aduh, gimana nih Kak? Dukungan keluarga sih alhamdulillah sangat-sangat mendukung ya. Jadi kalau dukungan tuh benar-benar apapun yang aku lakuin, apapun yang aku kerjain selagi itu positif, pasti keluarga dukung banget. Nah, ada satu momen tuh kan, jadi tuh waktu Platda tuh sebenarnya kan aku kehitungnya tuh dari 2023. Jadi itu 1 tahun setengah kurang lebih. Nah, 6 bulan itu aku udah full di Bandung. Full di Bandung tuh. Full di Bandung. Pulang tuh sebulan sekali. Dari keluarga ya? Iya. Ada rasa homesick dong, kayak kangen kangen rumah gitu. Kangen suasana ya rumah aja kangen gitu. Walaupun apalagi pada saat puasa nih kebetulan nih 1 tahun sebelumnya, ya kan? Iya. Jadi ya sahur sama teman-teman yang biasanya sama keluarga gitu kan, yang biasanya bangun tinggal makan gitu kan disiapin, ini harus cari sahur dulu gitu kan, ke warteg biasanya atau masak sendiri gitu. Nah, jadi kadang kangen aja gitu pada saat itu tuh. Titik terberatnya tuh apalagi waktu Hamin berapa bulan ya, aku tuh sampai kayak sampai pelatih tuh gitu, kamu lagi kenapa sih gitu. Nggak tahu. Soalnya lagi emang bener-bener kangen rumah, kangen keluarga mungkin gitu ya? Iya, kangen banget. Nah, terus Hamin berapa tuh tiba-tiba mama tuh WA lah. WA. Ini udah di sini gitu, datang. Oh gitu, tanpa ngasih tahu sebelumnya gitu. Iya, sebenarnya ngomong sih, cuman tuh kayak yang masa iya gitu kan, biasanya tuh mama tuh berat banget ninggalin rumah. Soalnya kan masih ada bapak kan ngurusin rumah juga kan, tapi karena waktu itu juga aku bilang, mah datang dong gitu, butuh support lah lebih gitu. Jadi alhamdulillah datang dan semangat lagi, dan itu tuh datangnya tuh benar-benar mepet banget mau pon. Oh iya. Jadi benar-benar recharge banget, jadi semangat banget gitu. Kayak ya langsung yang tadinya udah agak-agak lemes gitu, gimana, tapi langsung semangat lagi nih gue gitu ya. Dan alhamdulillah pokoknya sampai di titik ini tuh benar-benar dukungan mama banget. Pokoknya doa orang tua. Doa orang tua itu paling best banget ya. Iya. Benar. Buat teman-teman juga yang lagi menjalani aktivitas, kerja dan segala macam, jangan lupa juga dukung orang tua. Tapi kalau misalkan memang sudah berpulang, kita juga bisa kirim doa ya, karena pasti doa orang tua juga akan selalu tetap ada bersama kita ya, dimanapun kita berada gitu. Oke, teman-teman semua, ini ada pertanyaan terakhir nih, langsung aja. Pertanyaan terakhir dari
@msxxz_. Punya pengalaman menyedihkan nggak ketika jadi atlet dan bagaimana Kak Wido bangkit dari hal tersebut? Aduh, ini pertanyaan yang dalam banget ya. Pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya sih orang nggak harus tahu susahnya lah. Gitu. Tahu senengnya aja. Tahu senengnya aja ya, yang diposting-posting. Cuman ya buat berbagi nggak apa-apa lah. Iya. Jadi tuh pengalaman menyedihkan yang tadi sempat di-spill juga, diceritain sedikit. Ketika aku pertama kali ikut dance sport nih, dan orang-orang tahu ikut dance sport dengan ketidaktahuan mereka kan. Iya. Ya gitu, kayak awas lo nanti belok kayak gitu. Terus juga, dan yang paling bikin sakit sebenarnya sih ya bikin agak down juga pada saat itu pertama kali dansa. Itu senior-seniorku yang paling aku respect gitu. Itu kayak setiap ketemu nih, Wido gitu diledekin. Oh gitu. Ya. Cuman ya aku nganggapnya bercanda memang. Cuman kadang sih ngerasa ya nih agak gitu. risih gitu ya. Terus ngapain sih maneh gitu kan pipiluhun kos gitu juga awewe sih ya gitu. Jadi beberapa cemoohan-cemoohan atau candaan mereka yang menurutku kurang bagus ya udah itu dijadikan bahan bakar aja buat tetap semangat. Terus juga jadi kan tangan kita cuma 2 nih ya kan. Kalau aku pernah dengar itu nggak bisa nutup mulut mereka satu-satu kan? Iya betul. Ya udah, tangan kita cuma 2, tutup kuping kita aja, lanjut jalan ke depan. Gitu. Jadi harus kayak gitulah, harus cuek. Dan juga alhamdulillah bisa aku buktiin omongan-omongan mereka semua. Dan ketika pas Porprov pertama itu, pertama kali Porprov, aku langsung dapat emas dan perunggu. Gitu buat Kabupaten Bogor. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Wido. Jadi jangan kalian tuh mendengarkan omongan-omongan orang. Jadikanlah omongan-omongan tersebut sebagai bahan bakar untuk kita terus semangat untuk menggapai mimpi dan buktikan bahwa nggak kayak yang lo omongin loh, gitu kan? Nggak yang kayak lo omongin dan gue bisa lebih dari apa yang kalian pikirkan. Mantap banget Kak Wido. Dan itu cara bangkitnya tuh menjadikan omongan itu tuh sebagai semangat ya, bahan bakar gitu. Kayak nggak bener yang kalian omongin tuh, keren banget. Oke Kak Wido, tadi udah kita obrolin dari latar belakang Kak Wido, dari pramuka, terus menjadi atlet dan sekarang fokus ke atlet ya, lebih ke atlet dan juga dewan kerja cabang di pramuka ya. Dan dari perjalanan itu, apa sih harapan Kak Wido sendiri untuk kedepannya? Harapan aku pribadi sih sebenarnya nggak muluk-muluk, yang jelas. Mimpi aku salah satu udah tercapai, bisa PON ya kan. Dari iseng-iseng, aku sebenarnya iseng-iseng kayak pernah lah suka ngirim pesan ke temen deket gitu ya. Kayak gimana tuh? Kan baru jadi atlet nih, Porprov gitu kan, terus PON, SEA Games, Asian Games kayak gitu kan. Nah pada saat 2022 Porprov tuh udah checklist. Asik. PON belum kan? Iya belum. Terus 2 tahun kemudian PON. Nah, kebetulan tahun ini tuh sebenarnya ada SEA Games di Thailand. Cuman kayaknya sih dance sport gak dipertandingkan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada rezekinya, salah satu mimpiku itu dan harapanku juga, aku pengen anak-anak pramuka terutama semuanya dan tentunya mahasiswa UT juga yang aktif nggak hanya di bidang olahraga, mau ya akademik juga gitu ya, teman-teman yang punya hobinya bisa dikembangkan dan menjadi prestasi. Harapan aku sih bisa bisa mewujudkan mimpinya dan juga aku tahu masih banyak yang lebih dari aku gitu. Cuman aku pengen minimal ada yang bisa melanjutkan lah dan terus mengembangkan gitu. Jadi aku nggak mau ciptain follower, aku nggak mau punya pengikut, tapi aku mau punya pemimpin selanjutnya gitu. Jadi iya kayak gitu. Boleh tepuk tangan lagi untuk Kak Wido. Jadi harapan kakak nih ya adalah yang kedepannya bisa melanjutkan juga dengan mimpi mereka masing-masing ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Kata Soekarno sih ya, mimpilah setinggi langit, setinggi mungkin. Dan ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu quotes yang paling aku suka. Iya betul lagi. Itu adalah quotes juga favorit aku karena ya kita tuh bermimpi tuh nggak usah muluk-muluk, maksudnya nggak usah kita tuh membatasi mimpi itu gitu. Selagi kita bisa bermimpi karena enggak gitu, dibarengi dengan usaha dan juga doa. Nah itu tadi teman-teman semua, pada kesempatan podcast kita kali ini ditemani oleh narasumber kita yang keren, ada Kak Wido,
di tema keseruan kita, yakni bagaimana menerapkan work-life balance dengan juga ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung atas podcast kali ini, yaitu yang pertama ada Yayasan Bakti Bangsa, kemudian juga ada Grakrit, dan juga Alinea Studio. Tak lupa juga kita nih ditemani dengan Kang Kopi. Di sini ada kopi dari Kang Kopi, ini bisa menemani berbuka kalian. Mantap. Nah, ini boleh dibawa pulang ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau udah buka ya. Oh iya dong. Nggak langsung selesai langsung minum nih, karena kebetulan kita syuting ini belum buka puasa ya. Ini juga ada dari Kang Kopi dan juga nanti juga ada cemilan dari Cemilan 4. Itu juga usaha dari mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama podcast episode kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe YouTube dari Jurnalistik dan Kehumasan. Jangan lupa ya di like dan komen juga. Dan follow Instagramnya di bawah ini. Jangan lupa juga kepoin Instagram narasumber kita. Nanti kita spill juga ya. Sampai jumpa kembali nanti di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah. Terima kasih.